Saat ini kelompok yang berhak mendapatkan vaksin ada beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Be Better, balik lagi bersama saya Dr. Andri dalam acara Be Better, bincang-bincang bersama dokter. Sobat Be Better, sekarang lagi heboh nih terkait vaksin COVID-19. Kira-kira vaksinnya aman gak ya? Terus efeknya apa ya? Semua pada khawatir. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait vaksin COVID-19. Oleh karena itu, tonton terus video saya sampai habis, jangan di skip biar nggak gagal paham. Nah, sebelum lebih lanjut saya akan jelaskan dulu apa itu vaksin. Vaksin adalah sediaan atau zat yang bila diberikan kepada tubuh kita akan merangsang reaksi kekebalan untuk melawan infeksi virus yang sama bila kita terpapar di kemudian hari. Nah, prinsipnya ada 3, Sobat Be Better: mengenal, melawan, dan mengingat. Nah, untuk mengenal gini ceritanya Sobat Be Better. Saat vaksin tersebut disuntikan ke dalam tubuh kita, maka tubuh akan mengenal, wah ada zat asing nih, atau wah ada virus baru nih yang masuk tubuh kita. Nah, setelah mengenal, dia akan melawan. Jadi saat si virus itu masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh akan merespon dengan mengaktifkan sel-sel radang, sehingga terbentuklah antibodi atau sistem kekebalan tubuh yang ada di tubuh kita. Nah, yang ketiga setelah kita melawan, kita mengingat. Nah, jadi ceritanya mengingat ini, nah bila di kemudian hari kita terpapar oleh jenis virus yang sama dengan yang disuntikan pada saat vaksin, maka tubuh akan punya tentara atau kekebalan untuk melawannya, sehingga kita tidak mengalami fase sakit. Maka dari itu, vaksin memiliki tujuan utama sebagai pencegahan. Diingat ya Sobat Be Better, pencegahan yang diberikan pada orang yang sehat. Lalu ada yang bertanya kepada saya, apa bedanya dok dengan orang yang tidak divaksin? Nah, begini ceritanya. Pada orang yang tidak divaksin, dia memperoleh antibodi atau kekebalan setelah mengalami sakit terlebih dahulu. Jadi dia sakit dulu, baru deh dia punya kekebalan atau antibodi. Nah, sedangkan pada orang yang divaksin, dia memperoleh antibodi atau kekebalan tanpa mengalami fase sakit. Jadi tidak perlu sakit dulu untuk mendapatkan tentara atau kekebalan di tubuhnya. Nah, jadi Sobat Be Better pilih yang mana nih? Mau yang tidak divaksin atau yang divaksin? Ya, setelah Sobat Be Better yang memilih ya. Nah, jenis vaksin ada 2 Sobat Be Better. Yang dimatikan, yang kedua dilemahkan. Nah, saat ini di Indonesia ada beberapa jenis nama dagang terkait vaksin COVID-19. Di antaranya ada Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Bio Farma, dan Sinopharm. Nah, itu semua pada prinsipnya memiliki manfaat yang sama Sobat Be Better. Nah, yang terpenting dicatat ya Sobat Be Better. Pertama, yang terpenting adalah memiliki efikasi lebih dari 50% sesuai dengan standar WHO. Yang kedua, telah mendapatkan izin BPOM. Nah, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Nah, sekarang di Indonesia vaksin yang sedang digunakan adalah Sinovac Sobat Be Better. Yuk kita sama-sama telaah tentang vaksin Sinovac ini sesuai penjelasan saya sebelumnya. Nah, ternyata setelah uji klinis vaksin Sinovac di Bandung menunjukkan pertama, memiliki nilai efikasi 65,3%. Coba Sobat Be Better dengar slide sebelumnya bahwa nilai aman untuk vaksin bila nilai efikasi lebih dari 50%, berarti udah aman dong. Nah, yang kedua sudah mendapatkan izin BPOM nih. Nah, berarti sudah pasti keamanan dan efektivitasnya dong Sobat Be Better. Nah, yang ketiga, ternyata Sinovac ini menggunakan jenis virus yang dimatikan. Jadi aman buat kita dan tidak akan menimbulkan penyakit setelah disuntikan vaksinnya ya Sobat Be Better. So, dari ketiga penjelasan di atas sudah aman dong digunakan.
Ada pertanyaan lagi nih, dok, apa boleh diberikan kepada lansia? Ini ceritanya. Sampai saat ini, dengan berlanjutnya penelitian oleh para ahli, alhamdulillah vaksin COVID-19 sudah dapat diberikan kepada usia 18-59 tahun dan usia lansia atau lebih dari sampai dengan 60 tahun. Tapi untuk para lansia tentunya dengan beberapa syarat ya Sobat Bibeter, tentunya pada saat ingin divaksin akan di-screening terlebih dahulu oleh tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih nih Sobat Bibeter kepada para peneliti dan ilmuwan, karena berkat beliau lah kita dapat vaksin COVID-19. Kedepannya nggak menutup kemungkinan nih Sobat Bibeter dapat diberikan kepada anak-anak bila penelitiannya sudah dilakukan dan hasilnya baik. Mari kita doakan bersama ya Sobat Bibeter. Ada pertanyaan lagi nih, dok, berapa kali sih pelaksanaan vaksin? Pelaksanaan vaksin COVID-19 ini diberikan sebanyak 2 kali ya Sobat Bibeter, dengan interval waktu 14 hari untuk usia 18-59 tahun dan interval waktu 28 hari untuk usia lansia. Nah, setelah pemberian vaksin yang kedua, baru bekerja maksimal setelah 28 hari dari pemberian yang kedua ya Sobat Bibeter. Jadi, Sobat Bibeter, walaupun sudah diberikan vaksin, harus tetap melakukan protokol kesehatan ya. Saat ini kelompok yang berhak mendapatkan vaksin ada beberapa kelompok Sobat Bibeter. Pertama, usia 18-59 tahun. Yang kedua, lansia di atas lebih dari 60 tahun. Kelompok yang memiliki penyakit komorbid atau penyintas COVID jika sudah lebih dari 3 bulan ya, dan ibu menyusui. Nah, untuk yang kelompok komorbid atau penyakit penyerta syaratnya, contoh untuk komorbid atau penyakit penyerta hipertensi, syaratnya jika tekanan darah kurang dari 180/110 baru bisa disuntikan. Nah, untuk penderita diabetes mellitus dapat diberikan jika tidak ada komplikasi akut atau gula darahnya terkontrol dan rajin minum obat diabetes secara teratur. Nah, untuk pasien yang menderita penyakit HIV dapat juga diberikan Sobat Bibeter, tapi syaratnya bila dalam keadaan terkontrol yang dibuktikan dengan nilai CD4 lebih dari 200 dan dalam keadaan minum obat antivirus secara teratur ya. Nah, sering pertanyaan pada saya, dok, untuk penyakit asma gimana, PPOK gimana, boleh nggak sih diberikan vaksin? Nah, untuk kedua penyakit tersebut boleh ya Sobat Bibeter, asalkan ya dalam kondisi terkontrol ya. Nah, buktinya dalam keadaan tidak sesak. Nah, untuk efek simpangnya ada yang bersifat lokal dan ada yang bersifat sistemik. Namun itu semua sebenarnya tidak apa-apa sih Sobat Bibeter, tidak perlu khawatir. Itu hanya gejala-gejala yang dapat sembuh dalam beberapa hari. Nah, gejalanya apa saja? Biasanya kalau dari lokal bisa nyeri di tempat suntikan, bisa kemerahan, ataupun sistemik, kepala terasa pusing, ngantuk. Nah, tapi itu semua tidak perlu khawatir ya Sobat Bibeter. So, ayo Sobat Bibeter, kita vaksinasi COVID-19 menuju Indonesia bebas COVID-19. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.